Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya selaku moderator ingin membuka presentasi kami mengenai analisis perencanaan butik di Kota Kendari. Di sini kami adalah kelompok 4 yang beranggotakan 9 orang. Yang pertama yaitu Muammar Noval Abian dengan NIM 19073. Kemudian Intan Sri Maharani dengan NIM 20010. Kemudian saya sendiri Dani Prenanda dengan NIM 21058. Hamdani Has dengan NIM 21060. Irsyad Asalam 21062. Laude Arif Nur Rahman 21064. Muhammad Fauzan Amsar 21066. Muhammad Eman Syawal 21068. Dan Naila Korea M 21072. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan kami tugas. Tentunya tugas ini untuk menambah pemahaman dan wawasan kami. Mungkin tanpa berbasa-basi langsung saja saya akan membacakan skema perancangan. Pertama di sini ada alur pikir, yaitu ada tujuan dan pengertian. Kemudian masuk ke analisis makro, ada pemilihan lokasi, analisis tapak yang melihat analisa matahari, angin, vegetasi, view, noise, utilitas, pencapaian, dan analisa sirkulasi. Kemudian ada pengolahan tapak, di sini ada konsep zoning, orientasi bangunan, sirkulasi parkir, dan landscape. Kemudian ada konsep makro, kebutuhan ruang, besaran ruang, hubungan ruang, desain, dena, tampak, perspektif interior, dan eksterior. Langsung saja, mungkin saya serahkan kepada rekan saya untuk membacakan materi. Kepada rekan saya dipersilakan. Pengertian butik. Asal mula kata butik berasal dari bahasa Prancis, yakni boutique. Dalam bahasa Prancis, butik berarti toko. Toko eceran kecil atau outlet. Toko atau toko eceran ini menurut bahasa Perancis bukan sembarang toko karena memiliki kualitas produk yang tinggi. Rumah butik adalah toko khusus yang menawarkan barang dagangan kecil yang tidak biasa dan khas yang biasanya tidak akan ditemukan dalam pakaian tradisional atau department store. Lanjut. Asal mula kata butik berasal dari bahasa. Lanjut. Kemudian masuk pada konsep penentuan lokasi. Ya, pada kata input di sini ada, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan jenis lokasi yang sesuai dengan peruntukannya, yang sesuai dengan RT RW kota Kendari. Dan kemudian ada beberapa dasar pertimbangan. Yang pertama sesuai dengan RT RW kota Kendari, yang kedua lokasi strategis, yang ketiga aksesibilitas yang baik, yang keempat kondisi lahan. Kemudian kriteria. 1. Lokasi berada di pusat kota dan disertai dengan pemukiman yang padat. 2. Aksesibilitas menuju lokasi dari segala arah cukup baik. Dan yang ketiga, keadaan lingkungan yang baik. Dan di sini ya output yang kami ambil yaitu berada pada Kecamatan Kambu, Kelurahan Kambu. Oke, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, saya serahkan kepada Naila Korea. Kepada Naila dipersilakan. Baik, konsep pemilihan tapak. Yang pertama, tujuan untuk mendapatkan jenis lokasi yang sesuai dengan peruntukannya pada RT RW Kendari dan sesuai peruntukan lahan. Dasar pertimbangan, yang pertama sesuai dengan RT RW Kendari, yang kedua lokasi strategis, yang ketiga aksesibilitas, keempat kondisi lahan. Lalu kriteria, yang pertama lokasi berada di pusat kota dan disertai dengan pemukiman yang padat. Yang kedua, aksesibilitas menuju lokasi dari segala arah cukup baik. Yang ketiga, keadaan lingkungan yang baik. Analisisnya yaitu di Kecamatan Kambu, terletak di Jalan Ahana Nasution, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Kecamatan Kambu memiliki kepadatan penduduk tinggi, merupakan daerah lokasi tapak berada di Jalan Ahana Sution, tapak berada di daerah pemukiman. Lalu outputnya berdasarkan spek atau kriteria dari lokasi tapak yang didapat, maka tapak tersebut layak untuk butik karena yang pertama merupakan daerah perdagangan dan jasa, yang kedua dekat dengan jalan yaitu Jalan Ahana Sution, yang ketiga kepadatan penduduk rendah, yang keempat fasilitas jaringan listrik dan drainase yang mendukung. Lanjut. Existing tapak yaitu berada di Jalan Jenderal Ahana Sution, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Akses utama lokasi tapak yaitu Jalan Jenderal Ahana Sution. Pada tapak tidak terdapat pohon dan hanya dapat rumput menjalar dan juga alang-alang. Ukuran site yaitu 41 kali 46 meter. Sekitar site yang pertama itu arah utara Rawa-Rawa, timur Pizza Hut dan Bundaran Tank, arah barat pemukiman warga, dan arah selatan Kopi Kenangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian pada materi selanjutnya saya akan serahkan kepada Laude Arifur Rahman. Kepada saudara dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungannya. Yang pertama itu di arah utara tapak itu terdapat SPBU Andonuhu, dan di sekitar tapak itu dia terdapat Pizza Hut, dan di kondisi tapak ini tidak jauh dari Bundaran Tank, dan di sekitar Bundaran Tank itu terdapat banyak ruko yang dimiliki oleh warga. Depan tapak itu merupakan warkop kenangan. Next. Selanjutnya itu saya ingin membacakan tentang analisis matahari, yang mana pencahayaan alami pada siang hari akan terpapar matahari pagi hingga sore. Yang ketiga, suhu tinggi akibat dari sinar matahari. Sedangkan tanggapannya yaitu mengadakan pembayangan vegetasi pada arah terbit dan terbenam matahari. Next. Selanjutnya yaitu analisis view. Yang pertama kondisinya di sebelah utara itu kita bisa melihat rawa-rawa. Sedangkan di sebelah timur itu terdapat Pizza Hut dan Bundaran Tank. Di sebelah selatan itu Kopi Kenangan. Dan sebelah barat itu pemukiman warga. Sedangkan tanggapan yang kami berikan di sini itu dia penggunaan pagar untuk menutup view ke arah rawa, sama mengarahkan bangunan ke arah akses utama, membuat bukaan agar bangunan bisa langsung terlihat di jalan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Arif. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Fauzan Amsar. Kepada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis vegetasi. Adapun kondisi analisis vegetasi tersebut pada tapak hanya terdapat alang-alang, dan tanggapan dari kondisi analisis vegetasi tersebut menggunakan pohon palem area utara dan penanaman pohon mangga sebagai peneduh pada area site tersebut. Baik, selanjutnya yang selanjutnya itu ada analisis angin. Kondisinya angin dominan berhembus dari timur ke barat, membawa kesejukan, membawa debu. Adapun tanggapan dari kondisi site,
Dapat dilihat pada slide tersebut, menggunakan ventilasi yang dapat menyaring udara. Penanaman vegetasi sebagai pembantu filtrasi udara. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian saya serahkan kepada Intan Sri Maharani untuk membacakan materi selanjutnya. Kepada saudari dipersilakan. Baik, mungkin langsung saja. Yang selanjutnya ada analisis kebisingan. Jadi kondisi pada tapak pada sebelah utara kebisingan terjadi diakibatkan oleh kebisingan hewan rawa pada malam hari. Kemudian pada bagian barat side kebisingan itu lebih rendah karena di sebelah barat itu hanya terdapat pemukiman. Kemudian di sebelah timur kebisingan rendah karena hanya berasal dari Pizza Hut. Setelah itu sumber kebisingan pada sebelah selatan side. Jadi sumber kebisingan paling tinggi itu berasal dari Jalan Jenderal A.H. Nasution dan Bundaran Tank. Adapun tanggapan dari analisis kebisingan yaitu menjauhkan bangunan dari sumber kebisingan yang ada atau bisa dilihat pada slide selanjutnya. Selanjutnya ada analisis curah hujan. Jadi adapun kondisi pada site curah hujan itu cukup tinggi, terutama pada saat musim hujan. Kemudian arah awan yaitu dari selatan menuju utara dan bergeser ke arah tenggara menuju barat laut. Adapun tanggapan dari analisis curah hujan ini yaitu akan menggunakan drainase pada samping bangunan dan talangan air pada atap nantinya. Kemudian dapat menggunakan cat tahan terhadap air seperti no drop. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan kepada Saudara Hamdani Has untuk melanjutkan materi. Kepada saudari dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bismillah, mungkin langsung saja. Yang selanjutnya itu ada analisis utilitas. Kita melihat pada kondisi tapak tersebut, terdapat jaringan listrik pada depan tapak, dan juga terdapat jaringan utilitas drainase yang berada sekitaran tapak. Langkah selanjutnya itu tanggapan. Adapun tanggapannya itu penggunaan penerangan pada sekitar bangunan dan memanfaatkan jaringan listrik itu pada depan tapak dan juga memanfaatkan jaringan utilitas drainase dan membuat sumber bor tenaga surya untuk menghemat energi listrik. Oke, selanjutnya. Pada analisis selanjutnya itu analisis sirkulasi. Pada kondisi tapak tersebut, kondisi tapak yang cukup baik dari segi kontur sehingga tidak menimbulkan kendala dalam mengatur sirkulasi dalam tapak tersebut. Tapak dapat diakses dengan seperti gambar tersebut yang ada di layar, seperti motor, mobil, atau orang yang berjalan. Adapun tanggapannya yaitu membuat jalur khusus pejalan kaki dan jalur masuk dan keluar kendaraan untuk mengurangi dan mengantisipasi kemacetan. Yang adapun di sini warna kuning itu jalur pejalan kaki dan jalur putih itu jalur kendaraan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya. Untuk pemateri selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Muhammad Arif Nur Rahman untuk melanjutkan presentasi. Kepada saudara dipersilakan. Selanjutnya itu analisis garis sempadan, di mana kondisinya itu
garis sempadan bangunan ke arah tapak itu 9 meter. Sedangkan garis sempadan pagarnya dia itu 5 meter. Tanggapannya yaitu dapat kita lihat sama-sama. Garis putus-putus yang berwarna kuning ini dapat termaksud dalam garis sempadan yang dialihfungsikan menjadi jalur sirkulasi, parkir, dan taman. Selanjutnya. Selanjutnya itu konsep zoning. Di sini kita menggunakan 4 zoning. Yang pertama yaitu semi public, privat, service, dan public. Yang mana public ini dia kita letakkan di depan. Kesingan identik dengan area ini sehingga ditempatkan di daerah yang mudah diakses oleh banyak orang. Sedangkan kita dari jalur publik, kita bisa langsung mengakses konsep jalur servis yang mana diletakkan pada area yang mudah diakses. Selanjutnya yaitu semi public. Area semi public diletakkan pada area yang mudah diakses dan juga dapat diakses oleh beberapa orang. Dan yang terakhir yaitu area privat. Diletakkan pada area yang jauh dari sumber kebisingan dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya yaitu konsep pencapaian. Kalau dari sebelah utara kita bisa mengakses tapak ini. Kalau dari sebelah utara kita bisa mengaksesnya dari Jalan Malaka. Sedangkan dari arah selatan kita bisa mengaksesnya melalui Jalan Martandu. Sedangkan arah timur kita bisa mengaksesnya dari Jalan Bungasi. Dan arah barat kita bisa mengaksesnya dari Jalan Jenderal Ahmad Nasution. Selanjutnya itu konsep orientasi bangunan. Yang pertama agak ke belakang agar mengurangi kebisingan dari sumber utama kebisingan. Yang kedua, mengarahkan bangunan ke arah akses utama, membuat bukaan agar bangunan bisa langsung terlihat dari jalan. Dan yang terakhir yaitu sisi bar bangunan tidak diarahkan ke jalur matahari yang bertujuan untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa saya lanjutkan. Kemudian di sini ada konsep parkir. Pertama di sini parkir digolongkan menjadi yaitu parkir dari zona publik dan juga parkir untuk daerah privat. Pertama di situ ada terlihat pada garis putus-putus berwarna hitam. Di situ ada membedakan antara parkir mobil dan parkir motor. Kemudian di sebelah samping bangunan di sana ada 2 parkiran, yaitu parkiran mobil dan parkiran motor. Di sini kenapa saya pisahkan karena parkiran pribadi di sini hanya digunakan untuk penghuni rumah dan juga karyawan-karyawan yang membantu di dalam bangunan ini. Kemudian pada area depan ini dia berfungsi untuk para pengunjung atau pelanggan yang datang ke butik ini. Untuk konsep parkirnya di sini kami menggunakan pola parkir 90 derajat yang bertujuan untuk memaksimalkan lahan. Kemudian di sini ada set plan. Dari sini kita lihat bahwa pada area timur dan barat, tentunya pada area sinar matahari pagi dan sore, di sini kami menggunakan pohon mangga yang bertujuan untuk
yang mengandalkan pembayangan bangunan agar panas pada tapak itu berkurang. Selain itu juga mengapa saya milih pohon mangga? Karena selain bisa menjadi peneduh, buahnya juga mungkin bisa untuk dinikmati oleh penghuni rumah. Kemudian pada belakang tapak di situ ada pohon palem sendiri ini. Mengapa saya menggunakannya? Karena pada daerah ini dia tidak terlalu berdampak oleh sinar matahari, sehingga di sana saya menggunakan pohon palem. Pohon palem sendiri memiliki batang yang lurus, sehingga memberikan kesan yang lebih rapi pada bangunan. Kemudian pada arah depannya juga di situ terlihat ada pohon palem. Nah, ini dari arah perspektif sebelah kiri. Di sini terdapat beberapa lampu jalan yang berfungsi untuk penerangan pada malam hari. Kemudian ada tanaman hias pada setiap ujung dari parkiran. Dan parkiran di sana menggunakan paving block. Dan ini merupakan tampak sebelah kiri juga daripada set plan. Di sini terlihat bahwa beginilah tampak dari set plan dari butik kami. Di sebelah kiri ada kiri bangunan terdapat parkiran privat untuk penghuni rumah dan juga karyawan. Kemudian di situ terlihat yang luas ada parkiran untuk pengunjung. Mungkin itu saja presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas atau ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa yang tidak luput dari kata salah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saudara-saudara.